Gini, coba bayangkan skenario ini. Besok pagi Anda terbangun, meraih ponsel Anda, dan melihat layar dipenuhi berita merah. Iya, langsung panik biasanya. Betul, panik luar biasa. Ada eskalasi konflik militer besar-besaran, pasar saham global anjlok, dan ya kepanikan terjadi di mana-mana. Dan kalau kita seperti kebanyakan orang, insting pertamanya pasti sudah ketebak. Tepat. Pasti insting Anda berteriak satu hal. Tarik semua uang dari bank, tumpuk uang tunai atau cash di bawah kasur, dan Dan tunggu sampai dunia kembali normal. iya, bersembunyi. Rasanya itu aman, nyaman, dan yang paling penting, sangat masuk akal, ya kan? Secara psikologis memang begitu. Tapi sayangnya, matematika membuktikan bahwa insting bertahan hidup Anda itu justru sedang menghancurkan kekayaan Anda secara perlahan. Memang itu adalah respons biologis yang sangat wajar sih. Maksud saya, ratusan tahun evolusi memprogram otak kita untuk mencari tempat berlindung saat ada bahaya. Masuk akal. Insting purba ya. Betul. Masalahnya, pasar keuangan modern itu tidak peduli dengan evolusi biologi kita. Data makroekonomi justru menunjukkan bahwa bersembunyi di balik uang tunai saat krisis geopolitik memanas Itu kesalahan besar. sangat besar. Itu salah satu kesalahan paling fatal yang bisa dilakukan oleh seorang investor. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Yaitu membongkar ilusi keamanan dari uang tunai. Tepat sekali. Kita akan membedah tumpukan data dan analisis yang secara frontal menantang insting dasar tadi. Narasinya jelas, dunia saat ini sedang bergerak memasuki musim dingin geopolitik. Sebuah siklus 100 tahunan. Betul, siklus yang ditandai dengan pandemi global dan kini konflik multifront. Kita ngomongin ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, Rusia, Ukraina, dan pergeseran kekuatan masif lainnya. Dan ingat, kita di sini membedah datanya saja ya. Kita tidak mengambil sikap politik sama sekali. Oh, pastinya sepenuhnya netral. Kita murni melihat aliran uangnya. Dan di tengah musim dingin ini, kita harus merombak total pemahaman kita tentang apa itu uang tunai. Betul sekali, karena untuk memahami kemana uang harus mengalir, kita harus mendefinisikan ulang fungsi uang tunai itu sendiri. Harus dari dasarnya dulu ya. Iya, karena tanpa pemahaman dasar ini, kita akan terus mengulangi kesalahan psikologis yang sama setiap kali ada berita buruk di televisi. Oke, jadi mari kita mulai dari dasar. Gini, apakah uang tunai itu ibarat parasut darurat yang menyelamatkan hidup Anda saat mesin pesawat mati? Analogi yang menarik. Atau jangan-jangan ia ibarat jangkar besi raksasa yang terus Anda peluk erat-erat, yang perlahan tapi pasti menenggelamkan kapal Anda karena Anda terlalu lama bersembunyi menunggu ombak reda. Analogi parasut dan jangkar itu brilian sekali. Jadi di mana sebenarnya garis pemisahnya? Maksud saya antara memiliki dana darurat yang sehat versus menimbun kas secara irasional akibat ketakutan. Nah, secara fungsional, uang tunai di dalam portofolio Anda itu sebenarnya hanya memiliki dua tugas sejati. Cuma dua, apa saja itu? Tugas pertama adalah likuiditas. Bagi Anda dan mayoritas orang di luar sana, ini berarti memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Oke, 3-6 bulan. Masuk akal. Lalu yang kedua? Tugas kedua yang tidak kalah pentingnya adalah psikologis, yaitu memastikan Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Nilai ketenangan pikiran ya. Betul. Jika besok Anda kehilangan pekerjaan, parasut itu ada untuk memastikan Anda mendarat dengan selamat. Sepakat sih. Tapi logika saya mengatakan begini, kalau satu parasut itu baik, bukankah membawa 10 parasut sekaligus jauh lebih aman? Tidak sesederhana itu. Kenapa sisa uang saya tidak boleh dalam bentuk tunai saja sampai pasar saham benar-benar aman? Kenapa harus diinvestasikan? Karena memakai 10 parasut sekaligus justru membuat Anda terlalu berat untuk melangkah. Dan akhirnya Anda jatuh lebih cepat. Wah, oke. Jadi jangkar tadi ya? Iya. Kesalahan fatal terjadi ketika uang tunai digunakan untuk fungsi investasi. Ini sering disebut sebagai market timing atau menebak-nebak waktu pasar. Oh, yang mencoba beli di harga paling bawah itu? Tepat. Anda menahan kas karena merasa valuasi sedang tinggi atau Anda menunggu resesi datang agar bisa membeli di harga diskon. Padahal itu susah banget kan? Bukan cuma susah, mengukur waktu pasar secara konsisten itu adalah sebuah kemustahilan matematis, bahkan bagi profesional di Wall Street sekalipun.
Oke, saya harus jujur. Saat pertama kali melihat data historis tentang ilusi market timing ini, otak saya sedikit konslet. Gimana datanya? Disebutkan bahwa jika Anda mencoba keluar masuk pasar saham,